Shalom saudara, hari ini kita sama-sama merenungkan firman Tuhan dengan tema Kristus peduli terhadap orang lumpuh. Mari kita berdoa. Tuhan, kami rindu mendengar Engkau berbicara kepada setiap kami. Biarlah firman yang akan kami renungkan bersama-sama ini akan menuntun kami untuk boleh menjalani kehidupan kami. Dan biarlah melalui firman-Mu kami dikuatkan, kami diteguhkan, kami dimampukan. Kami serahkan waktu kami merenungkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, kita akan merenungkan dari Yohanes pasal 5 ayat 1 sampai 18, tapi kita hanya akan membaca ayat 1 sampai ayatnya yang ke-9. Demikian firman Tuhan. Sesudah itu ada hari raya orang Yahudi dan Yesus berangkat ke Yerusalem. Di Yerusalem dekat pintu gerbang domba ada sebuah kolam yang dalam bahasa Ibrani disebut Betesda. Ada 5 serambinya dan di serambi-serambi itu berbaring sejumlah orang sakit, orang-orang buta, orang-orang timpang, dan orang-orang lumpuh. Mereka menantikan guncangan air kolam itu, sebab sewaktu-waktu turun malaikat Tuhan ke dalam kolam itu dan mengguncangkan air itu. Siapa saja yang pertama masuk ke dalamnya, sesudah guncangan air itu menjadi sembuh apapun penyakitnya. Di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, "Maukah engkau sembuh?" Jawab orang sakit itu kepadanya, "Tuan, aku tidak punya siapa-siapa untuk menurunkan aku ke dalam kolam itu ketika airnya mulai terguncang. Dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku." Kata Yesus kepadanya, "Bangunlah, angkatlah tikarmu dan berjalanlah." Pada saat itu juga sembuhlah orang itu, lalu ia mengangkat tikarnya dan berjalan. Kisah penyembuhan orang yang sakit selama 38 tahun sehingga mengalami kelumpuhan memperlihatkan bahwa Kristus peduli terhadap orang yang merasa diabaikan oleh sesamanya. Orang sakit itu berada di dekat kolam Betesda untuk ikut berlomba memasuki kolam saat terjadi guncangan, karena terdapat kepercayaan bahwa orang yang pertama terjun ke kolam saat kolam berguncang akan sembuh dari penyakitnya. Sayangnya, ia tidak memiliki keluarga atau sahabat yang mau membantu dia berebut memasuki kolam. Tentang kemampuan kolam Betesda untuk menyembuhkan penyakit, dapat dipastikan bahwa keyakinan masyarakat setempat itu sangat meragukan kebenarannya. Kemungkinan besar penyakit yang sembuh saat seseorang meloncat ke dalam kolam adalah jenis penyakit psikosomatik atau penyakit yang disebabkan oleh kondisi kejiwaan. Tawaran Yesus Kristus, "Maukah engkau sembuh?" merupakan tawaran yang tidak disangka-sangka. Orang lain tidak peduli terhadap orang sakit itu, tetapi Kristus peduli. Ia menawarkan kesembuhan, dan kesembuhan itu bukan diberikan dengan cara membantu merebut memasuki kolam, melainkan melalui mujizat penyembuhan. Bahkan mujizat itu adalah pemulihan kondisi tubuh. Penyembuhan yang dilakukan Yesus Kristus itu bukan sekedar mujizat penyembuhan penyakit, karena orang yang sudah puluhan tahun berbaring di tempat tidur tidak mungkin bisa langsung bangun sesudah penyakitnya sembuh. Sebelum bisa bangun, pasien yang sudah bertahun-tahun berbaring di tempat tidur harus berlatih untuk bangun dan menyesuaikan diri dengan perubahan kondisi tubuh dari berbaring terus menjadi berdiri. Akan tetapi, ternyata bahwa penyembuhan yang Kristus lakukan ini telah memulihkan kondisi tubuh si sakit, sehingga orang itu bukan hanya bisa berdiri dengan tertati-tati,
tetapi bisa berdiri dan langsung mengangkat tempat tidurnya. Yang menyedihkan, orang-orang Yahudi yang melihat peristiwa itu bukan merasa gembira melihat terjadinya mujizat penyembuhan, tetapi mereka justru mencela karena penyembuhan itu terjadi pada hari Sabat. Apakah Anda saat ini sedang mengalami tekanan berat, baik karena masalah keuangan, kesehatan, pekerjaan, relasi, atau karena masalah-masalah lain yang membuat Anda merasa frustasi dan seperti tidak ada jalan keluar? Apakah Anda sudah datang kepada Yesus Kristus? Apapun juga masalah yang Anda hadapi, ingatlah selalu bahwa Tuhan Yesus memedulikan Anda. Ia siap menolong dan Ia sedang mengulurkan tangan untuk menyambut bila Anda bersedia merendahkan diri dan datang kepadanya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur karena Engkau adalah Tuhan yang sangat peduli dengan setiap kami. Apapun yang kami alami di dalam hidup kami, semuanya kami percaya itu ada di dalam kedaulatan Tuhan. Dan kami percaya Tuhan akan menolong kami melewati setiap pergumulan hidup kami. Kami bersyukur punya Allah seperti Engkau, dan saat ini Tuhan, kami menyerahkan waktu kami ke depan. Biarlah pimpinan penyertaan-Mu tetap menyertai kami. Terima kasih, kami bersyukur dalam nama Yesus. Amin.